Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia kembali membuat kabar mengejutkan. Menjelang laga melawan Australia, pengamat sepak bola nasional Roni Pangimanan alias Bung Ropan menyebut kalau tim Garuda mungkin butuh kiper tambahan. Tak pakai rahasia lagi, Bung Ropan bahkan langsung menyebut nama kandidatnya. Menurut Bung Ropan, PSSI memang saat ini sedang gencar-gencarnya mencari pemain baru. Posisi kiper menurutnya adalah yang paling sedang mereka genjot saat ini. Diketahui Bung Ropan menyebut kalau Emil Audero dari Italia adalah kandidat terkuat yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun begitu, kabar ini ternyata tidak sepenuhnya disambut dengan sukacita. Beberapa pendukung Garuda bahkan lebih menyarankan agar memakai kiper lain saja yang lebih berbakat, seperti Serus Margono. Lantas, siapa sebenarnya Emil Audero dan Serus Margono itu? Yang mana yang lebih hebat? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Menghadapi ajang kompetisi terbesar di seluruh dunia, Indonesia tentunya butuh pemain yang bukan kaleng-kaleng lagi. Pengalaman yang jelas serta kemampuan yang sudah terbukti menjadi kunci utama lolosnya kita di Piala Dunia. Sayangnya dengan kualitas liga lokal yang masih belum bisa bersaing, Indonesia masih belum bisa mencetak banyak nama yang mumpuni. Oleh karena itu PSSI sampai saat ini lebih memilih memakai pemain diaspora, yakni pemain keturunan lokal yang sudah tumbuh dan belajar sepak bola di luar negeri. Sampai saat ini PSSI diketahui telah membawa puluhan hingga belasan pemain keturunan yang berbakat untuk datang dan membela Timnas Garuda. Salah satu yang paling kita ingat tentunya adalah kiper kita, Martin Pas. Lahir, tumbuh besar, dan belajar sepak bola di Belanda, Martin Pas kini telah menjadi kiper yang luar biasa. Bermain di FC Dallas, Major League Soccer MLS, Pas merupakan penjaga gawang yang punya refleks cepat, kemampuan distribusi bola yang baik, dan keberanian dalam duel udara. Dengan lebih dari 20 clean sheet sejak bergabung dengan FC Dallas, serta catatan penyelamatan yang konsisten di atas 70%, kehadirannya di bawah misar gawang Indonesia selalu membawa stabilitas. Namun, terlepas dari semua prestasi yang ia punya, perlu diingat bahwa Martin Pas bisa dibilang sendirian. Dalam sepak bola modern, kedalaman skuad sangatlah krusial, apalagi jika itu merupakan seorang kiper yang notabene adalah penentu skor lawan. Sampai saat ini Indonesia sebenarnya punya banyak nama kiper. Nama-nama seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata sampai Cahya Supriyadi siap menjadi pelapis Martin Pas. Namun seperti yang kita tahu, jajaran PSSI tidak mudah berpuas diri. Bahkan baru-baru ini beredar kabar kalau PSSI sedang mengejar naturalisasi satu kiper lagi untuk pertemuan dengan Australia. PSSI sepertinya ingin Indonesia bermain aman dengan menambah jumlah pasukan kiper sebagai backup kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan langkah ini PSSI berharap Indonesia akan tampil lebih solid dengan lini pertahanan yang sudah terjamin. Tapi siapa yang sebenarnya sedang diincar PSSI? Kabar tentang PSSI yang sedang mengincar kiper baru ini sebenarnya berawal dari unggahan video seorang pengamat sepak bola nasional, Roni Pangimanan. Dalam kanal YouTube-nya, Roni Pangimanan atau yang biasa dipanggil dengan sapaan Bung Ropan, menyebut bahwa salah satu kiper keturunan Indonesia saat ini sedang menjalin komunikasi dengan Erick Thohir. Tak mau merahasiakannya berlama-lama, Bung Ropan bahkan langsung menyebut namanya yakni Emil Audero. Emil Audero paling terdepan untuk mengisi pos kiper yang akan dinaturalisasi. Dia sudah berbincang dengan Pak Erick dan siap untuk memilih membela Timnas Indonesia, ujar Bung Ropan. Menurut Bung Ropan, Audero adalah kiper berbakat dengan segudang pengalaman, terutama di Serie A. Tak main-main Football Lovers, Bung Ropan bahkan menyebut bahwa Emil Audero beberapa kali berpindah dari satu raksasa Italia ke raksasa yang lainnya. Emil Audero adalah produk Akademi Juventus yang bergabung pada tahun 2008
dan sempat masuk ke tim utama pada musim 2016-2017. Selain usianya tua, Emil Audero juga pernah bermain untuk Venezia pada musim 2017-2018 dengan status pinjaman dari Juventus. Di Venezia, Audero menjadi kiper utama dan tampil dalam 38 pertandingan Serie B, membantu tim finish di posisi kelima dan mencapai babak playoff promosi. Penampilannya yang solid di Venezia menarik perhatian Sampdoria yang kemudian meminjamnya pada musim berikutnya, sebelum akhirnya merekrutnya secara permanen dari Juventus. Setelah karirnya di Sampdoria, Audero bahkan sempat dipinjam oleh Inter Milan untuk kiper pelapis Yann Sommer, sebelum akhirnya bergabung dengan Como 1907. Saat ini Emil Audero bermain untuk klub Serie B Italia, Palermo FC dengan status pinjaman dari Como 1907. Meskipun Emil Audero adalah seorang kiper berbakat dengan pengalaman di Serie A, kedatangannya ke timnas Indonesia ternyata tidak sepenuhnya disambut baik oleh para supporter Garuda. Banyak penggemar yang merasa bahwa PSSI tidak perlu menaturalisasi Emil Audero dan posisi kiper harusnya diberikan kepada pemain yang lebih berkomitmen dan punya hubungan lebih kuat dengan sepak bola Indonesia. Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Cyrus Margono, seorang kiper keturunan Indonesia yang saat ini membela klub divisi teratas Liga Kosovo, KF Dukajini. Kan kita juga punya kiper Cyrus Margono ya, kalau tidak salah. Menurut saya untuk posisi penjaga gawang sudah lebih dari cukup, ujar legenda timnas Indonesia Kurnia Mega. Cyrus Margono sejauh ini tercatat memang belum mencatat clean sheet di Liga Kosovo, tapi ia tetap menunjukkan performa yang gemilang. Hal ini dibuktikan dengan dirinya yang berhasil masuk dalam Team of the Week Liga Kosovo pada pekan ke-20. Margono juga mendapat pujian karena refleksnya yang cepat dan keahliannya dalam membaca arah bola. Oleh karena itu, beberapa penggemar merasa bahwa Margono layak untuk mendapat kesempatan lebih besar dibandingkan dengan Audero yang baru-baru ini dikabarkan masuk ke dalam radar PSSI. Selain performanya yang cukup solid, Cyrus Margono juga dikenal memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Ia resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2024, dan yang lebih mengesankan adalah bahwa keputusan tersebut murni datang dari dirinya sendiri. Margono mengaku bahwa Indonesia adalah negara kesayangannya, tempat di mana ayahnya lahir dan dibesarkan. Keinginannya untuk membela Garuda datang dari hati, bukan sekedar opsi cadangan dalam karir profesionalnya. Tentu, karena ayah saya seorang WNI, dan dahulu saya sering kesini, sehingga saya hanya ingin mendapat kesempatan dan menjaga, serta bermain untuk negara saya. Saya pernah dan akan selalu menjadi warga negara Indonesia. Saya sangat senang dan hanya itu yang bisa saya katakan. Terima kasih banyak, ujar Cyrus Margono. Berbeda dengan Cyrus Margono, Emil Audero yang merupakan kelahiran Indonesia di sisi lain justru mendapatkan banyak sorotan negatif terkait sejarahnya dengan timnas Indonesia. Dulu, Audero sebenarnya sempat dirumorkan akan membela Garuda. Namun sang ayah yang merupakan keturunan asli Indonesia justru dengan terang-terangan menolak dan bahkan mengejek tim nasional ini. Edi Mulyadi menyebut bahwa mimpi saja timnas Indonesia yang tidak ada prestasinya ingin mendapatkan anaknya. Mimpi kali, kalau si Emil maunya main di Piala Dunia, yang dia ambil ya harusnya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Gak usah lah, apa sih penghargaannya di sini? Ujar Edi Mulyadi. Meskipun Cyrus Margono merupakan sosok yang diidam-idamkan para pendukung Garuda, sayangnya Bung Ropan telah menyebut bahwa Emil Audero merupakan kandidat terkuat untuk melapis Martin Paes. Bahkan, Bung Ropan juga menyebut bahwa proses naturalisasi Audero akan dikebut sehingga saat melawan Australia, pemain blasteran Italia itu sudah tersedia. Diusahakan, Emil sudah ada untuk lawan Australia, jadi sekarang masih digeber, ujar Bung Ropan. Ditepikannya Cyrus Margono juga senada dengan pernyataan Esko PSSI Arya Sinulinga yang sempat menyebut bahwa peluang Cyrus Margono ke skuad Garuda sangat kecil karena tidak diurus melalui federasi. Di kami tidak pernah proses, bukan melalui PSSI. Saya bukan mau menyinggung orang ya. Kami tidak pernah memang proses beliau, jadi tak ada rekomendasi apapun yang kami dapat, ujar Arya. Namun begitu perlu diingat football lovers, pernyataan Arya Sinulinga ini ia katakan pada saat era kepelatihan Sintayong. Timnas Indonesia saat ini telah berganti pelatih ke tangan Patrick Kluivert dan ini mungkin jadi peluang buat keduanya untuk bersaing.
Terlepas dari siapapun yang pada akhirnya dipanggil, sebagai pendukung Garuda, kita harus tetap mendukung Timnas Indonesia. Demikian pembahasan singkat mengenai Emil Audero yang dirumorkan akan segera dinaturalisasi meskipun ada opsi lain yakni Cyrus Margono. Bagaimana menurut football lover sendiri? Kalian lebih suka Emil Audero atau Cyrus Margono? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.